Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, Sri Irawati, akan berbagi ilmu tentang cara menganalisis korelasi produk momen menggunakan SPSS. Namun sebelum kita masuk ke analisisnya, kita pelajari dulu konsep dasarnya. Jadi, tujuan dari analisis korelasi sendiri adalah untuk menyatakan ada tidaknya hubungan antara variabel X dengan variabel Y, di mana variabel X ini merupakan variabel independen atau variabel bebas dan Y di sini adalah variabel dependen atau variabel terikat. Selain itu, tujuan yang lain adalah untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel yang satu terhadap variabel yang lain dan biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Adapun syarat dari analisis korelasi produk momen sendiri adalah yang pertama adalah datanya harus merupakan data interval atau rasio. Kemudian yang kedua, datanya terdistribusi normal. Yang ketiga, datanya harus linier. Yang keempat, sampel penelitian diambil secara random. Dan yang terakhir adalah variabel yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama dari subjek yang sama. Nah, pada analisis korelasi sendiri terdapat dua hubungan. Yang pertama hubungan positif. Ini terjadi ketika nilai koefisien korelasinya bernilai positif. Ini artinya jika variabel X mengalami peningkatan, maka variabel Y-nya pun juga akan mengalami peningkatan. Sedangkan hubungan yang kedua yaitu adalah hubungan negatif. Ini terjadi jika nilai koefisien korelasinya bernilai negatif. Nah, ini terjadi ini artinya jika variabel X mengalami peningkatan, maka variabel Y akan mengalami penurunan dan sebaliknya. Dalam analisis korelasi sendiri terdapat derajat keeratan hubungan dalam uji korelasi. Jadi, jika nilai koefisien korelasinya bernilai 0, itu artinya tidak ada hubungan sama sekali. Dan ini biasanya jarang terjadi. Kemudian, jika nilai koefisien korelasinya berada pada rentang 0,01 sampai 0,20, ini artinya hubungannya sangat lemah. Jika nilai koefisien korelasinya berada pada rentang 0,21 sampai 0,40, ini artinya hubungannya lemah. Kemudian jika nilai koefisien korelasinya berada pada rentang 0,41 sampai 0,60, ini artinya hubungannya cukup kuat. Jika nilai koefisien korelasinya berada pada rentang 0,61 sampai 0,80, itu artinya hubungannya kuat. Jika nilai koefisien korelasinya berada pada rentang 0,81 sampai 0,99, itu artinya hubungannya sangat kuat. Dan yang terakhir, jika nilai koefisien korelasinya bernilai 1, itu artinya dia memiliki hubungan yang sempurna, tetapi ini jarang terjadi. Nah, dalam analisis korelasi sendiri, kita bisa melakukan dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, kita bisa mengambil keputusan berdasarkan pada nilai signifikansi two-tailed. Jadi, jika nilai signifikansi two-tailednya kurang dari 0,05, maka itu artinya terdapat korelasi antara variabel X dan Y. Namun, jika nilai signifikansi two-tailednya lebih dari 0,05, ini artinya tidak terdapat korelasi antara variabel X dengan variabel Y. Selain itu, kita bisa mengambil keputusan berdasarkan R hitung. Jadi, jika R hitungnya lebih dari R tabel, maka terdapat korelasi antara variabel X dan variabel Y. Namun, jika R hitungnya kurang dari R tabel, maka tidak terdapat korelasi antara variabel X dan variabel Y. Kita bisa memilih di antara dua keputusan ini, atau bisa dua-duanya, tetapi mengambil satu dasar keputusan itu sebenarnya sudah cukup. Nah, kita masuk ke contoh kasus. Di sini adalah masalah penelitian. Jadi, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara IPK mahasiswa dengan masa tunggu kerja mahasiswa dalam memperoleh pekerjaan. Ujilah apakah ada hubungan antara IPK mahasiswa dengan masa tunggu kerja mahasiswa dalam memperoleh pekerjaan. Nah,
Dari masalah penelitian ini kita bisa menarik dua hipotesis. Yang pertama, hipotesis 0. Hipotesis 0 sendiri berbunyi tidak ada hubungan antara IPK mahasiswa dengan masa tunggu kerja mahasiswa dalam memperoleh pekerjaan. Sedangkan H1-nya adalah ada hubungan antara IPK mahasiswa dengan masa tunggu kerja mahasiswa dalam memperoleh pekerjaan. Adapun pengumpulan datanya, jadi di sini data dikumpulkan dengan cara memberikan angket kepada 30 pekerja yang merupakan lulusan perguruan tinggi. Adapun hasil perolehan data disajikan dalam tabel berikut. Nah, di sini ada 30 responden ya. Ini responden 1 sampai 15, ini responden 16 sampai 30. Di sini ada nilai IPK-nya dipasangkan dengan masa tunggunya. Jadi ada mahasiswa dengan IPK 2,90, dia untuk memperoleh pekerjaan menunggu selama 12 bulan. Ada mahasiswa dengan IPK 3,56, dia memiliki masa tunggu 3 bulan, dan seterusnya. Nah, untuk menganalisis data ini, kita bisa memindahkan atau menginput data ini ke SPSS di data view. Ya, kita bisa mengisinya di sini IPK, di sini masa tunggu. Tapi kita juga bisa mengisinya melalui Excel dulu. Jadi di sini saya sudah menyiapkan datanya ya. Di sini ada IPK dan ada masa tunggu. Kita tinggal copy yang ini. Copy sampai responden yang terakhir. Ctrl C. Kemudian kita Ctrl V atau paste ke data view pada SPSS. Di data view ya. Kita klik kanan. Kita ketik paste di situ. Nah, di sini muncul. Nah, kita paste di sini. Ternyata di sini untuk masa tunggu tidak tercopy semuanya, jadi kita copy lagi. Copy lagi untuk masa tunggu sampai responden yang terakhir. Ctrl C, kemudian paste di kolom kedua. Nah, ternyata di sini untuk variabel kedua, di sini muncul desimal ya, sedangkan yang di kolom yang pertama muncul desimal juga, tetapi tidak penuh. Di sini IPK-nya kan ada 2 angka di belakang koma, sedangkan di sini 1 angka di belakang koma. Kita perbaiki dulu. Jadi kita perbaiki ininya dulu ya, name-nya. Name-nya kita untuk yang variabel yang pertama kita tuliskan IPK. Sedangkan yang kedua adalah masa tunggu. Nah, kita juga bisa memberikan name ini hanya dengan menggunakan variabel X atau variabel Y di sini ya. Jadi IPK ini ganti X, sedangkan masa tunggu di sini ganti dengan variabel Y. Nah, tipenya karena ini IPK itu merupakan angka, jadi kita ubah numerik ya. Kemudian kolomnya juga tadi sangat sempit, kita perbesar menjadi 8, biasanya standarnya 8, dan desimalnya di sana tadi itu ada 2 angka di belakang koma, jadi kita ubah 2. Sedangkan desimal masa tunggu karena di situ tidak berbentuk koma, kita jadikan 0. Kemudian agar tampilannya menarik, di sini kita ubah ke tengah saja semuanya, jadi di center. Boleh tidak diubah juga tidak apa-apa. Nah, kita lihat di data view kembali. Ini ternyata lebar kolomnya ya. Lebar kolomnya di sini kita bisa ubah ya. Nah, menjadi 8 agar seperti ini agar tampilannya menarik. Pastikan ada 30 mahasiswa, ada 30 responden ya, cocok. Kemudian baru kita melakukan analisis. Caranya adalah klik analyze. Kemudian kita pilih correlate. Kemudian kita pilih bivariate. Nah, kemudian kita pindah variabel IPK ini ke kolom variables, ya ini juga. Nah, pastikan correlation koefisiennya yang kita centang adalah percent, kemudian yang ini adalah two-tailed, yang ini adalah flux significant correlation. Kemudian kita klik OK.
Nah, nanti akan muncul output dari korelasi itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat IPK, Pearson correlation-nya adalah 0,883 ya, 0,883, sedangkan signifikan to tilde-nya sebesar 0,00. Nah, kita pindah nilai ini ke sini. Akan kita bahas analisisnya. Nah, jadi berdasarkan hasil output di atas, ini adalah hasil outputnya yang tadi ya. Bisa kita lihat atau bisa kita simpulkan bahwa nilai signifikansi to tilde IPK dan masa tunggu kerja adalah 0,00. Ini ya, 0,00, di mana nilai ini kurang dari 0,05, disesuaikan dengan dasar keputusan yang tadi. Nah, ini berarti bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara IPK dan masa tunggu kerja. Kemudian yang kedua, nilai R hitung atau Pearson correlation-nya bernilai min 0,883. Kita buat positif dulu ya, 0,883. Ini ternyata lebih dari R tabel, di mana R tabelnya untuk N sama dengan 30 itu sebesar 0,361. Kita cek dulu di tabel R product moment. Di sini saya sudah sediakan. Nah, ini adalah tabel R product moment. Di sini ada N itu banyaknya responden ya. Ini sampai terus ke bawah. Nah, kita cari N yang 30 ya. Nah, di sini saya sudah tandai N30. Jadi untuk responden yang memiliki jumlah responden 30 itu R hitungnya adalah 0,361. Sesuai dengan yang ini ya. Nah, kemudian karena R hitung lebih dari R tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara IPK dan masa tunggu kerja. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa dari hasil output disimpulkan bahwa terdapat korelasi atau hubungan yang signifikan antara IPK dan masa tunggu kerja sebesar min 0,883 dengan kategori sangat kuat. Ini disesuaikan dengan kategori yang tadi itu ya. Kemudian, hasil analisis Pearson korelasinya bernilai negatif. Ini artinya terdapat hubungan negatif antara IPK dan masa tunggu kerja. Jadi nilai negatif itu menunjukkan bahwa itu terjadi hubungan negatif. Apa itu hubungan negatif? Artinya semakin tinggi nilai IPK mahasiswa, maka semakin sedikit masa tunggu waktu untuk mendapatkan pekerjaan atau semakin cepat dia mendapatkan pekerjaan. Jadi semakin tinggi, semakin sedikit. Itu adalah hubungan negatif. Nah, sehingga di sini dapat disimpulkan mahasiswa yang memiliki IPK tinggi itu cenderung untuk menunggu waktu yang tidak lama untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya, agar video ini bisa ditonton banyak orang dan lebih bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.